Pagi harinya, Bintang terbangun karena alarm yang berbunyi di handphonenya namun perutnya merasa berat. Biarkan seperti ini dulu, kata Devan dengan mantan yang masih terpejam. Kenapa kamu tidur di sini? Tanya Bintang. Bagaimana ini, mana aku gak pakai daleman lagi, batin Bintang. Aku semalam minum banyak bersama kedua temanku, jawab Devan, apa setiap malam kamu tidak memakainya? Petik 2. Bintang melotot mendengar ucapan Devan, minggir, Bintang melepaskan pelukan Devan lalu ia lari ke dalam kamar mandi. Devan tersenyum melihat reaksi Bintang yang malu, ya ampun kenapa dia bisa tahu aku tidak memakainya, bagaimana ini aku malu banget, ucap Bintang di dalam kamar mandi, mana aku lupa gak bawa baju ganti lagi, apa aku semalam mimpi basah. FLASHBACK on. Malam ini Devan minum banyak dengan David dan juga Julie untuk merayakan kemenangan mereka. Devan yang merasa kepalanya sudah berat ia pun keluar dari ruang kerjanya dengan berjalan gontai lalu ia masuk ke dalam kamar Bintang. Untung saja Bintang tidak terusik dengan kelakuan Devan, setelah selesainya kembali berbaring di dekat Bintang lalu memeluknya, jika seperti ini terus aku bisa memakanmu sebelum waktunya, kata Devan sambil menatap Bintang. FLASHBACK off. Bintang keluar dengan menggunakan handuk, Bintang pikir Devan sedang tidur makanya ia memberanikan diri untuk keluar kamar mandi dengan menggunakan handuk. Bintang segera memakai baju karena takut Devan bangun, setelah rapi ia pun langsung keluar dari kamar lalu pergi ke kamar Kevin, untuk membangunkan Kevin, lalu ia turun ke bawah bersama Kevin untuk sarapan, maaf ya Bi aku tidak membantu aku tadi kesiangan bangunnya, ucap Bintang merasa tidak enak. Tidak apa garis bawah apa non, kan ini sudah pekerjaan Bibi, jawab Bibi ramah. Kalian tidak pulang semalam? Tanya Bintang yang melihat David dan Julie yang baru keluar dari kamar tamu. Semalam kami mabuk berat jadi kami menginap, jawab Julie, apa Devan sudah bangun? Tanya Julie. Hai ponakan Om, ucap David duduk di meja makan dekat Kevin. Hai juga Om, balas Kevin. Entahlah. Tiba-tiba Devan turun dari tangga yang sudah rapi dan gagah, tampan sekali, batin Bintang Devan memang tidak pernah menyukai yang namanya klub malam makanya setiap ia ingin minum pasti mengajak temannya untuk minum di ruang kerjanya, menurut Devan itu lebih aman daripada diminum di luaran sana yang entah apa yang akan terjadi di luaran sana. Pagi ini Devan sudah menggunakan setelan kerjanya, ia akan berangkat ke perusahaan bersama kedua temannya, apa yang kalian bicarakan? Tanya Devan yang baru turun dari tangga. Bintang merasa terpesona melihat penampilan Devan yang gagah, dan mempesona, aku tahu dia tampan tapi laplah air liurmu, ledek Julie kepada Bintang. Bintang seketika mengelap bibirnya, mana ada, kamu ngarang saja, elak Bintang lalu pergi meninggalkan mereka. Asteris malunya aku, ketahuan menatapnya asteris gerutu batin Bintang. Sayang apa kamu akan diam terus di dapur? Petik 2. Kamu ini, nanti dilihat yang lain, protes ke Bintang. Tidak akan, aku suka tatapanmu ketika melihatku tadi, bisik Devan sambil menggoda. Wajah Bintang memerah, apaan sih, ayo kita sarapan, ajak Bintang agar mengalihkan pembicaraan. Devan tersenyum lalu mengikuti Bintang ke meja makan, nih, Kevin harus banyak makan sayur agar cepat tinggi, ucap Bintang sambil menaruh sayur di atas piring Kevin. Terima kasih Bunda, ucap Kevin lalu ia memakan sayur. Wah jagoan Om sekarang pinter ya mau makan sayur semenjak ada Bunda, ucap David sambil melirik Bintang. Lalu Bintang menaruh nasi dan lauk di atas piring Devan, makanlah yang banyak karena mempunyai tampang yang dingin dan jutek itu butuh tenaga. Hahaha, David dan juga Julie tersenyum puas melihat ekspresi Devan. Kenapa kalian tertawa? Tanya Bintang sambil melirik ke arah mereka. Ah tidak ada apa-apa, mereka langsung bungkam melihat ekspresi Bintang yang merasa tidak suka. Mereka sarapan dengan damai, setelah sarapan Devan, David dan Julie berangkat ke kantor, Bintang juga pamit kepada Kevin, sayang Bunda pergi dulu, ya kamu baik garis bawah baik di rumah jangan nakal ya kasihan entar encusnya, ucap Bintang sambil mengelus kepala Kevin. Baik Bunda, Bunda juga hati garis bawah hati ya. Semangat kerjanya, ucap Kevin dengan nada anak garis bawah anaknya. Terima kasih sayang, Bintang pun pergi ke tempat kerja dengan menggunakan ojek online, ia sudah terbiasa menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di rumah sakit Bintang langsung ke ruangannya. Tok, tok, tok.
Masuk, jawab Bintang yang sudah memakai jas dokternya. Dok, ada yang mau ketemu, ucap suster itu. Bintang mengerutkan keningnya, suruh masuk sus, jawab Bintang sambil melihat buku laporan pasien. Silahkan duduk, pinta Bintang yang belum tahu siapa yang datang. Bintang, panggil seorang laki-laki paruh baya. Bintang langsung menoleh ke arah suara, ada rasa rindu di hati Bintang namun rindu itu terkalahkan dengan rasa sakit hati yang sudah mereka torehkan di hati Bintang. Ada perlu apa Anda menemui saya? Tanya Bintang dingin. Apa ini sambutan dari seorang dokter muda ketika bertemu dengan ayahnya? Tanya laki-laki paruh baya itu. Suster yang masih berdiri di belakang laki-laki itu langsung melotot tidak percaya, sus, jika orang ini ingin berobat tolong diarahin ya, pinta Bintang tanpa menoleh. Ayah datang kemari bukan untuk berobat tapi ayah ingin berbicara padamu, kata ayah Bintang. Maaf tapi saya sedang bekerja, tidak ada waktu untuk mengobrol, balas Bintang masih dingin. Baik, ayah akan menunggumu sampai kamu selesai bekerja, kata ayah Bintang sambil meninggalkan ruangan Bintang. Dada Bintang benar-benar sesak sekali sampai ia memukul dadanya sendiri. Dok, Anda tidak apa garis bawah apa? Tanya suster itu. Bintang menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin orang lain khawatir dengan dirinya. Saya baik garis bawah baik saja, kasih waktu saya 5 menit ya sus. Suster itu pun keluar dari ruangan Bintang. Setelah suster keluar, Bintang merenungi dirinya, kenapa dada ini sangat sesak sekali ketika melihat ayahnya sendiri, apa karena terlalu sakit yang ditorehkan oleh sang ayah sehingga membuatnya sangat sakit. Bintang menarik napas lalu membuangnya. Ayo Bintang, kamu pasti bisa melewati ini semua, ucap Bintang kepada dirinya sendiri. Bintang sudah merasa lega, kini Bintang sudah memulai aktivitasnya seperti biasa. Sebenarnya ayahnya Bintang menemui dirinya karena ia ingin minta tolong karena sang istri sedang terkena kanker payudara. Ayah Bintang ingin meminta tolong kepada Bintang agar bisa meringankan biaya rumah sakit untuk sang istri karena uang yang ia punya tidaklah banyak untuk biaya operasi. Bagaimana sudah ketemu dengan anakmu itu? Tanya ibu tiri Bintang. Sabarlah, aku belum bisa ngobrol dengannya karena dia sedang banyak pasien, balas ayah Bintang. Sombong sekali dia lebih mementingkan orang lain daripada aku istrimu, ucap sinis ibu tiri Bintang. Wajar dia seperti itu, apa kamu tidak ingat dulu bagaimana kita membuangnya di kampung, tanya ayah Bintang. Tapi kalau kita tidak mengirimnya ke kampung dia tidak akan menjadi seperti ini, seharusnya dia berterima kasih kepada kita, karena dulu dia dititipkan di ibumu, ucap ibu tiri Bintang yang meras bahwa dia sangat berjasa. Cepatlah ngomong kepadanya, aku sudah tidak tahan menahan rasa sakit ini, bentaknya. Ayah Bintang hanya menarik panasnya dalam garis bawah dalam, baiklah akan aku coba ngomong sama dia. Ayah Bintang pun keluar, ia berjalan dari lorong, ia melihat anaknya yang sedang memeriksa pasien dengan ramah, dia bisa seramah itu bersama pasien tapi kenapa denganku dia sangat ketus. Bintang sadar ada yang sedang memperhatikannya namun Bintang tidak peduli lalu ia memeriksa pasien yang lain. Jam makan siang pun telah tiba, kini Bintang hanya makan siang sendiri karena kedua temannya itu masih sibuk di UGD. Bintang, ucap wanita itu. Bintang langsung menoleh. Ada apa? Tanya Bintang dingin. Sombong sekali kamu, baru jadi dokter saja sudah belagu, seharusnya kamu berterima kasih kepada saya. Karena saya kamu bisa jadi seorang dokter, ucap wanita itu lantang membuat pengunjung kantin melihat ke meja Bintang. Maksud Anda apa? Tanya Bintang masih halus. Lihat nih, dokter kebanggaan kalian yang tidak pernah menganggap keluarganya sendiri, mentang garis bawah mentang dia sudah jadi dokter dia lupa akan jasa keluarganya, teriak ibu tiri Bintang, apa karena kita miskin dan dia sudah mempunyai segalanya? Semua orang pada berbisik, ada juga yang membuat video. Jika Anda punya masalah sama saya, maka ngomonglah baik garis bawah baik tidak perlu berteriak seperti itu, kalau mau ngomongin jasa, jasa yang mana? Tanya Bintang masih lembut, karena ia tidak ingin membuat nama baik dia sebagai dokter jadi tercemar. Alah, dari tadi pagi juga ayahmu sudah mengajakmu untuk ngomong baik garis bawah baik tapi kamu dengan kasarnya mengusir ayah kamu sendiri, ucap bohong ibu tiri Bintang, agar semua orang iba kepadanya dan membenci Bintang. Bintang tersenyum kecut, ternyata ibu tirinya itu masih sama dengan yang dulu suka bersilat lidah, ternyata Anda masih sama ya, masih sama seperti dulu, ucap Bintang lalu ia meninggalkan ibu tirinya itu.